Sahabat Scan, pasangan Andika Perkasa dan Hendy bisa menunjukkan agregat yang baik di dalam persaingan menuju kursi Jawa Tengah 1. Dan kalau kita lihat dalam beberapa survei sebelumnya, seperti survei yang dilakukan oleh SMRC gitu yang dilaksanakan 17 sampai 22 Oktober yang lalu, ternyata pasangan ini juga menunjukkan tren penaikan. Di mana pada survei awal September, pasangan Andika Hendy itu hanya memiliki sekitar 36,6% kalau tidak salah. Kemudian pada pertengahan Oktober, tingkat elektabilitasnya sudah menjadi 48,1%. Nah, agak berbanding terbalik dengan pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, di mana pada survei SMRC pada awal September itu tingkat elektabilitasnya hampir 58%, 57,9%, kemudian menjadi 47,5% pada pertengahan Oktober yang lalu. Dan kalau dilihat ini, maka yang menjadi pertanyaan kita, kira-kira apa yang menjadi salah satu pendorong penaikan suara Andika Perkasa dan juga Hendy di dalam Pilgub Jawa Tengah? Karena kalau kita lihat dari track record ataupun pengalaman tingkat keterkenalan gitu ya, pasangan Andika dan Hendy jauh lebih tertinggal dibandingkan pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin yang notabene lebih populer, lebih mengenal, lebih lama mengetahui posisi atau kondisi Jawa Tengah. Pertama kalau kita lihat, Andika Hendy, khususnya Pak Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI, berbakat berlatar belakang militer, tentu menjadi salah satu nilai keunggulan kalau kita lihat dari hasil jejak pendapat yang disampaikan oleh Litbang Kompas kemarin. Bahwa ternyata latar belakang TNI atau militer Pak Andika Perkasa ini banyak menjadi sorotan positif di dalam para atau calon pemilih untuk Pilgub Jawa Tengah. Dan dibandingkan, atau kalau kita mau coba bandingkan dengan Ahmad Lutfi yang berlatar belakang polisi, begitu ya, di mana nampaknya masyarakat Jawa Tengah lebih menerima atau lebih memberikan persepsi yang baik untuk calon yang berlatar belakang tentara, begitu. Yang kedua kalau kita lihat, ternyata pasangan Andika Hendy di dalam kampanyenya atau di dalam pendekatan kepada masyarakat Jawa Tengah itu nampaknya bisa diterima dan tentu juga dibantu oleh basis-basis kekuatan entah itu dari partai pendorongnya ataupun juga dari mantan misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau kelompok-kelompok yang lain misalnya, relawan-relawan dan segala macam. Dan hal ini yang menjadi pendorong kenaikan suara Andika Hendy di dalam Pilgub Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat di dalam survei terakhir, ada satu hal yang menjadi catatan penting di dalam kondisi untuk Pilgub Jawa Tengah, di mana suara antara Andika Hendy dan juga Ahmad Lutfi dan Tat Yassin itu masih berselisih sangat tipis, gitu, boleh dikatakan masih dalam rentang margin of error, gitu ya. Artinya belum bisa diputuskan kira-kira siapa yang akan berpeluang besar untuk menjadi calon Gubernur Jawa Tengah, gitu. Dan satu hal yang menarik adalah masih ada sekitar lebih dari 40%, 43,1% para calon pemilih di Jawa Tengah yang belum menentukan kira-kira kepada siapa pilihannya. Entah belum menentukan atau masih menimbang-nimbang atau masih melihat begitu. Dan kalau kita lihat, sebagian besar dari 43% yang belum menentukan pilihan ini berasal dari rentang atau demografi pemilih yang berlatar belakang lebih matang dari sisi usia begitu. Artinya generasi baby boomers yang berumur lebih dari 50-60 tahun ke atas begitu. Termasuk juga generasi Gen X di sana gitu. Dan kemudian kalau yang dilihat lagi yang menjadi salah satu ciri dari masyarakat atau calon pemilih Jawa Tengah adalah mayoritas yang belum menentukan pilihan ini gitu ya, lebih banyak juga berasal atau berlatar belakang dari kelompok yang berpenghasilan menengah ke bawah begitu. Artinya apa? Kelompok-kelompok yang memang dari sisi ekonomi atau kesejahteraan masih menjadi catatan penting untuk diperhatikan, untuk diperjuangkan begitu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka pasangan Andika Perkasa atau Hendy, akankah mereka akan terus naik di dalam tingkat elektabilitas untuk Pilgub Jawa Tengah dan bisa mengungguli Ahmad Lutfi dan Tat Yassin? Ini menjadi pertanyaan besarnya begitu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi tantangan-tantangan ke depan begitu ya, kalau kita lihat dari hasil survei yang terakhir juga menunjukkan bahwa Andika Perkasa lebih banyak disukai oleh generasi muda, tetapi mereka masih agak tertinggal kalau kita bandingkan di dalam ceruk generasi yang lebih tua begitu.
Maka mau tidak mau, kalau memang Andika Perkasa dan juga Hendy ingin terus mendapatkan simpati atau bisa menarik perhatian dari masyarakat Jawa Tengah, maka dua segmen tadi harus menjadi perhatian utama, terutama masyarakat yang notabene memiliki penghasilan ke bawah gitu ya, dari sisi pekerjaan, dari sisi ekonomi, kemudian dari masyarakat golongan tua. Mampukah pasangan Andika Perkasa dan Hendy bisa menunjukkan atau menyampaikan kira-kira program-program apa saja yang paling visible, yang paling realistis, yang paling bisa mungkin mereka terima selama 5 tahun kepemimpinan nanti gitu. Mulai dari pendidikan dasar, kesehatan, kemudian tenaga kerjaan, kemudian kesejahteraan gitu ya. Termasuk juga menjamin kira-kira bagaimana penanganan atau memberikan garansi kesejahteraan atau kepastian untuk generasi tua begitu. Misalnya program-program yang menyasar kelompok lansia atau kelompok yang lebih dewasa begitu ya, sembari juga memberikan semacam stimulus untuk memperkuat pekerjaan atau insentif di dalam membangun lapangan kerja di Provinsi Jawa Tengah. Karena kalau kita lihat dari sisi demografi misalnya, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dari sisi baik IPM-nya atau tingkat kesejahteraannya masih relatif tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi lain di Jawa gitu. Dan ini juga menjadi satu PR besar, menjadi satu catatan besar di dalam membangun kesejahteraan dan keadilan untuk Jawa Tengah begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat besarannya demografi di sana gitu. Ada sisi misalnya perbedaan antara di kota dan di terutama kabupaten kota. Nah, bagaimana nanti pasangan Andika dan Hendy bisa mengkoordinasikan antara pekerjaan atau yang menjadi kewenangan kabupaten kota, kemudian disinergikan dengan yang menjadi kewenangan atau otoritas dari tingkat provinsi misalnya. Program-program pelayanan publik, pendidikan dasar, kesejahteraan, keadilan, termasuk juga memberikan kepastian begitu ya dalam penegakan hukum begitu ya. Karena kalau kita ingat, salah satu yang menjadi milestone baik untuk Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi Jawa Tengah paling tidak dalam 2-3 tahun terakhir dari 2001 sampai 2023 misalnya merupakan provinsi dengan tingkat integritas yang cukup baik. Seingat saya itu 3 besar dari seluruh Indonesia. Artinya salah satu peninggalan di era Ganjar yang harus diteruskan begitu. Tetapi di sisi lain, bagaimana pasangan Andika dan Hendy bisa menarik perhatian gitu ya dengan karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang tenang, yang kalem, banyak melihat begitu ya, kemudian banyak memperhatikan begitu ya. Artinya apa? Kunci untuk kemenangan Pilgub Jawa Tengah adalah bagaimana bisa menarik perhatian dan simpati masyarakat Jawa Tengah dengan program-program yang realistis, dengan program-program yang mengemongi, program-program yang bisa memberikan solusi untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Tengah begitu ya. Dan jika pasangan Andika Hendy bisa menarik perhatian atau simpati masyarakat Jawa Tengah, paling tidak dengan bisa mengoptimalkan dalam waktu 2-3 minggu ke depan dengan program-program kerjanya, dengan pendekatannya begitu ya, dengan dengan sesuatu yang menjadi ciri khas atau pembedanya dibandingkan pasangan yang lain, itu pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin gitu ya, maka bisa jadi Andika Perkasa akan keluar sebagai pemenang di dalam Pilgub Jawa Tengah.